Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syamangindala dari Prodi Kimia semester 3 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Anorganik 2, di mana dalam video ini membahas tentang jurnal yang berjudul Nickel Leaching Kinetic of High Grade Nickel Made with Sulfuric Acid Under Atmospheric Pressure, atau kinetika pelarutan nikel dari matte nikel bergradasi tinggi dengan asam sulfat di bawah tekanan atmosfer. Yang akan saya bahas itu pendahuluan, proses pelarutan, tahapan preparasi, proses ekstraksi, hasil analisis, dan kesimpulan. Nikel merupakan logam yang penting dalam industri, terutama dalam pembuatan baja tahan karat. Superalloy dan electroplating. Permintaan akan nikel terus meningkat, terutama dengan pertumbuhan pesat industri keadaan listrik baru. Biji laterit menjadi sumber sekitar 60% cadangan nikel. Namun, produksi utama nikel berasal dari biji sulfida di beberapa lokasi seperti Kanada, Siberia Utara, Australia, dan Tiongkok. Jurnal ini menjelaskan pentingnya nikel dalam industri, khususnya dalam pembuatan baja, superalloy, dan electroplating. Kemudian, memberikan latar belakang mengenai sumber-sumber utama nikel, penekanan pada produksi dari biji sulfida, dan proses pengolahan hingga menghasilkan matte nikel bergradasi tinggi. Disebutkan pula bahwa proses pemisahan nikel dan tembaga dari bubuk halus ini penting dan banyak penelitian memperhatikan proses pelarutan sebagai alternatif pemisahan flotasi magnetik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang nikel sebagai logam yang penting dalam industri dan disajikan sebagai logam penting dalam bidang industri. Yang pertama, sifat-sifat nikel. Nikel adalah logam transisi dengan sifat fisik seperti warna putih, tahan terhadap korosi, dan memiliki titik lebur tinggi. Kekerasan, keuletan, dan konduktivitas termal yang lebih tinggi menjadikan nikel dihargai dalam berbagai aplikasi industri. Yang kedua, penggunaan dalam industri. Nikel digunakan dalam pembuatan baja tahan karat untuk memberikan ketahanan terhadap korosi dan meningkatkan kekuatan. Yang kedua, nikel sebagai lapisan pelindungan pada logam lain untuk mencegah korosi dan meningkatkan estetika. Yang ketiga, nikel berguna untuk pembuatan komponen-komponen mesin yang membutuhkan ketahanan suhu tinggi seperti turbin pesawat atau mesin pesawat jet. Kemudian nikel berfungsi pada pertumbuhan industri, kendaraan listrik juga meningkatkan permintaan nikel untuk baterai dan komponen listrik. Yang ketiga, kontribusi terhadap perekonomian global. Nikel memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian global karena aplikasinya yang sangat luas di berbagai industri. Produksi dan ekspor nikel berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara produsen, terutama nikel seperti produksi dan ekspor nikel berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara produsen, terutama seperti Rusia, Kanada, Australia, dan Indonesia. Yang keempat, peran nikel dalam industri teknologi dan inovasi. Inovasi terkait teknologi penggunaan nikel terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri modern. Peningkatan penggunaan nikel dalam industri teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi fokus perkembangan. Yang kelima,
cadangan dan sumber nikel. Cadangan nikel ditemukan dalam berbagai jenis biji, termasuk laterit dan sulfida, dengan sekitar 60% cadangan nikel yang terdapat dalam biji laterit. Proses ekstraksi nikel dan berbagai sumber menjadi penting dalam memenuhi permintaan industri. Dengan gambaran umum ini dapat dipahami bahwa nikel memegang peran penting dalam berbagai industri, dan pemahaman akan proses ekstraksi nikel menjadi krusial dalam menjaga pasokan untuk kebutuhan industri tersebut. Nikel merupakan logam yang penting dalam industri, terutama dalam pembuatan baja tahan karat, superalloy, dan electroplating. Matte nikel bergradasi tinggi merupakan produk antara proses pengolahan sulfida logam yang kemudian diolah menjadi bubuk halus. Komposisi utamanya adalah Cu2S, Ni3S2, dan panduan logam lainnya. Proses flotasi magnetik digunakan untuk memisahkan nikel dan tembaga dalam bubuk ini. Sebelum Proses flotasi magnetik digunakan untuk memisahkan nikel dan tembaga dalam bubuk ini sebelum proses electrowinning. Banyak penelitian fokus pada proses pelarutan untuk memfasilitasi pemisahan, pemurnian, dan pemulihan nikel. Komposisi utama dari matte nikel bergradasi tinggi umumnya terdiri dari Cu2S atau kuprit, Ni3S, dan beberapa panduan logam lainnya. Matte nikel bergradasi tinggi adalah hasil dari proses pemurnian biji sulfida nikel yang melibatkan beberapa tahap pengolahan. Yang pertama, Cu2S merupakan senyawa sulfida tembaga yang biasanya ditemukan dalam matte nikel. Dapat ditemukan bersama dengan senyawa nikel yang sering kali membutuhkan pemisahan dari nikel dalam proses ekstraksi. Yang kedua, Ni3S2. Ini merupakan senyawa sulfida nikel yang sering ditemukan dalam matte nikel. Matte nikel bergradasi tinggi. Lerit merupakan bagian penting dalam komponen yang perlu diuraikan untuk mendapatkan nikel yang murni. Yang ketiga, panduan logam lainnya. Selain Cu2S dan Ni3S2, matte nikel bergradasi tinggi juga dapat mengandung panduan logam lainnya seperti panduan nikel dan besi atau Fe, dan kobalt atau elemen lainnya yang hadir dalam jumlah yang kecil. Dalam proses ekstraksi nikel, bubuk halus matte nikel diolah lebih lanjut melalui proses pemisahan, pemurnian, dan ekstraksi kimia untuk memisahkan logam-logam yang terkandung di dalamnya. Proses ini memainkan peran penting dalam menghasilkan nikel yang murni dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Lanjut pada proses pelarutan, ada 3 proses pelanjutan matte nikel bergradasi tinggi yang dicontohkan dalam jurnal ini. Yang pertama, proses Sherritt-Gordon. Proses ini menggunakan koordinasi ligan NH3 untuk menghasilkan transformasi logam menjadi bentuk yang larut dalam larutan. Larutan ini kemudian diproses untuk pemulihan amonia dan pemisahan tembaga dari nikel. Proses Sherritt-Gordon merupakan salah satu metode pelarutan yang digunakan dalam industri untuk mengubah logam-logam tertentu menjadi bentuk yang larut dalam larutan. Dalam proses ini digunakan koordinasi ligan amonia atau NH3 untuk membentuk transformasi logam-logam tertentu menjadi bentuk yang larut dalam larutan asam. Koordinasi ligan NH3 digunakan sebagai ligan yang berfungsi membentuk kompleks dengan logam-logam seperti nikel, tembaga, dan kobalt. Koordinasi ini membuat logam-logam tersebut larut dalam larutan amonia.
Kemudian transformasi menjadi bentuk larut. Melalui koordinasi, logam-logam tertentu berubah menjadi bentuk kompleks yang larut dalam larutan amonia. Misalnya dalam kasus nikel, transformasi logam nikel menjadi bentuk kompleks larut yang dapat diproses lebih lanjut untuk memisahkan nikel dari logam lainnya. Kemudian proses pengolahan lanjutan. Setelah transformasi logam-logam menjadi bentuk larut, larutan tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk memisahkan logam yang berada atau untuk mendapatkan logam dalam bentuk yang lebih murni. Kemudian proses Sherritt Gordon sering digunakan untuk memurnikan logam-logam seperti nikel, tembaga, dan kobalt. Penggunaannya dalam industri, pertambangan, dan metalurgi sangat penting untuk mendapatkan logam-logam tersebut dalam bentuk yang lebih murni dan siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Proses yang kedua yaitu proses pelarutan kontri kurva 2 tahap yang membutuhkan suhu dan tekanan tinggi serta peralatan mahal dalam kondisi ekstrim. Residu larutan pada proses ini mengandung nikel sulfida yang tidak bereaksi. Proses yang ketiga yaitu pelarutan klorinasi menghasilkan larutan nikel klorida. Namun penggunaan klorin dapat mengakibatkan risiko bahaya dan membutuhkan peralatan tahan korosi yang tinggi. Pelarutan asam dianggap pendekatan yang masuk akal untuk mendekomposisi met nikel bergradasi tinggi dan mencapai pemisahan nikel dan tembaga. Pengembangan metode pelarutan yang efisien tidak beracun pada tekanan atmosfer sangatlah penting. Lanjut pada tahap preparasi. Met nikel bergradasi tinggi yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh Jinchuan Group Co. Ltd. Penjelasan tentang teknik karakterisasi menggunakan ICP, XRD, dan SEM untuk menganalisis komposisi dan struktur met nikel ini juga disertakan di sini. Lanjut pada proses ekstraksi. Jurnal ini menjelaskan 3 proses pelarutan yang umum untuk met nikel bergradasi tinggi. Yang pertama yaitu proses Sherritt Gordon, pelarutan kontri kurva 2 tahap, dan pelarutan klorinasi. Namun penekanan pada pelarutan asam sebagai pendekatan yang masuk akal untuk mendekomposisi met nikel dan mencapai pemisahan nikel dan tembaga ditampilkan. Namun penekanan pada pelarutan asam sebagai pendekatan yang masuk akal untuk mendekomposisi met nikel dan mencapai pemisahan nikel dan tembaga ditampilkan. Berbagai proses ini dijelaskan dengan kelebihan dan kekurangannya. Lanjut pada hasil diskusi, proses pelarutan met nikel bergradasi tinggi dalam asam sulfat diteliti secara mendalam. Fase panduan dan sebagian fasa sulfida bereaksi dengan asam sulfat dalam kondisi tertentu, sedangkan fasa sulfida lainnya tetap dalam residu larutan pelarutnya. Efisiensi pelarutan Ni dapat mencapai lebih dari 99% dalam kondisi khusus, dan ini menunjukkan potensi yang baik dalam pemisahan nikel dan tembaga. Kesimpulan, studi ini menegaskan bahwa pelarutan asam adalah pendekatan yang efektif untuk dekomposisi met nikel. Met nikel bergradasi tinggi dengan potensi pemisahan yang baik antara nikel dan tembaga. Namun, diakui bahwa studi kinetika pelarutan lebih mendalam diperlukan karena kompleksitas kinetika reaksi pada partikel met yang tidak reaktif. Kesimpulan menyatakan
pentingnya pengembangan metode pelarutan yang lebih efisien pada tekanan atmosfer dan studi kinetika yang lebih mendalam dalam industri ekstraksi nikel. Pelarutan asam nikel merupakan metode yang sering digunakan dan dianggap efektif dalam industri untuk mendekomposisi nikel bergradasi tinggi. Proses ini digunakan untuk memisahkan dan mendapatkan logam nikel dari campuran panduan dan senyawa sulfida dalam met tersebut. Lanjut saya menjelaskan secara singkat tentang pelarutan asam sebagai metode yang efektif. Yang pertama, dekomposisi nikel bergradasi tinggi. Nikel bergradasi tinggi terdiri dari sejumlah senyawa sulfida seperti Ni3S2, Cu2S, dan panduan logam lainnya. Dalam proses pelarutan asam, senyawa sulfida ini diuraikan atau dilarutkan dalam larutan asam. Kemudian pemisahan logam nikel. Nikel yang terkandung dalam senyawa seperti Ni3S2 dapat bereaksi dengan asam dan larut ke dalam larutan. Sedangkan senyawa lainnya atau logam lain yang kurang reaktif atau stabil secara kimia tetap berada dalam residu larutan pelarutnya. Kemudian efektivitas dalam pemisahan. Pelarutan asam efektif karena nikel dapat bereaksi dan larut dalam asam. Sementara logam lainnya atau senyawa yang kurang reaktif tidak mengalami proses yang sama, sehingga terjadi pemisahan yang relatif baik antara logam nikel dengan logam atau senyawa lainnya. Kemudian pentingnya efisiensi proses. Studi mengenai efisiensi dan kinetika reaksi dalam pelarutan asam penting untuk memahami bagaimana proses ini dapat dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pelarutan asam sering digunakan dalam industri ekstraksi logam, terutama dalam pemurnian nikel dari nikel bergradasi tinggi. Kemampuannya untuk memisahkan logam nikel dari campuran senyawa dan paduan lainnya menjadikan metode yang penting dalam industri metalurgi. Itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.